Assalamualaikum, nama saya Muna. Di Indonesianya saya dari Madiun, Jawa Timur. Di Brunei saya dari Tutong. Begini Bu, saat ini saya juga ada usaha kecil-kecilan. Saya ada gerai di Pasar Malam Tutong. Sudah dalam 9 tahun. Tapi saya rasa macam tidak ada perkembangan maju gitu. Mendengar cerita Ibu menangis juga. Begini, mungkin dari kisah Ibu, sebenarnya mungkin saya lebih untuk terima kasih. Begini, dengan cerita yang ataupun pengalaman yang Ibu sudah share kan, saya pikir macam kalau 50.000 macam tidak mungkin gitu. Saya juga bukan bermula dengan modal yang besar gitu, enggak. Saya juga bermula begini, sama mungkin ceritanya hampir sama dengan Ibu. Saya juga merasa dimulanya merasa aman gitu dengan gaji suami gitu, apa ini tuh. Tapi enggak memikir nanti ke belakangnya gimana gitu, enggak ada mikir segitu. Suami juga mulanya dulu enggak menyuruh saya kerja. Dari awal itu, dari mula kawin dia enggak nyuruh saya kerja. Jadinya ya setiap bulannya cuma terima gaji gitu aja. Ini duit belanja kamu gini gitu. Tapi akhirnya ya saya pikir enggak perlu detail, pokoknya ya di ujungnya memang sudah suami enggak kerja itu. Saya nggak tahu kalau suami itu akhirnya nggak ada pensiun, gaji pensiun saya nggak tahu. Tapi rupanya memang suami nggak ada pensiun, jadi suami berhenti kerja langsung nggak ada penghasilan gitu. Jadi pun terus mau makan apa gini kan? Saya ada anak 2 orang. Saya bingung sekali, sangat bingung. Apa yang boleh saya buat? Saya memang langsung nggak kerja. Akhirnya saya begini, apa ya yang dapat saya buat? Dan akhirnya saya saya cakap sama suami, mulanya ndak diizinin, tapi saya bertekad kalau saya nggak kerja terus bagaimana gitu. Saya terus mohon yang untuk membuka gerai ini, ikut gerai. Sebenarnya tidak semudah itu, mohon pun bukan senang gitu, tapi alhamdulillah itu juga saya pikir itu jalan dari Allah. Saya buka gerai dan alhamdulillah lah boleh untuk menyambung kehidupan, untuk membesarkan anak-anak, biaya sekolah juga. Walaupun alhamdulillah di Brunei memang biaya sekolah nggak macam di Indonesia gitu. Akhirnya sudah saya ini jadi macam curhat Bu, minta maaf enggak detail langsung pertanyaan. Saya menjalani ini untuk bergerak ini, tapi saya rasa macam saya juga ada bekerja juga, alhamdulillah. Tapi maksud saya kenapa saya macam nggak maju gitu? Hanya di zone itu saja, ada penghasilan, dapat menggaji bekerja, itu saja. Saya mau yang seperti Ibu, boleh jadi besar itu. Maksud saya adakah harus saya buka restoran lagi, ini itu kan itu perlu modal yang besar gini itu.
Itu saja maksud saya, jalan yang lebih untuk maju itu gimana itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mutan. Pertama saya akan sampaikan adalah semua yang pahit itu ujian dari Allah. Semoga bisa lewat. Itu belum seapanya yang Ibu ketahui dari hidup saya. Tadi saya sudah berkali-kali itu ibaratnya berdarah-darah kan. Begitu hidup saya sudah normal, saya sudah jadi UKM, tiba-tiba saya divonis kanker serviks. Gitu. Kalau tadi disampaikan Bapak perlu motivasi, jujur saya diundang katanya sebagai motivator. Yang saya rasakan justru sebaliknya. Saya berdiri di sini karena motivasi Bapak Ibu sekalian. Oh ternyata yang menurut saya biasa-biasa saja buat orang lain itu bermanfaat. Saya dong yang termotivasi. Motivasi itu pada dasarnya kita semua itu punya. Saya ini yang dibilang motivator ibarat rumah hanya membuka kuncinya saja. Nah saat ini sudah saya buka, saya pulang dari sini, apakah Bapak Ibu mau action, melaksanakan, atau mau dikunci lagi ditutup? Itu jadi CCTV itu ada di Allah, jangan pernah melakukan sesuatu hanya takut karena manusia. Sepanjang niatnya baik, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah sukses Pak. Nggak usah takut, tapi bakal diremehin orang dulu, iya. Kalau Bapak pulang misalnya kesannya bikin usaha yang ecek-ecek, oh pemulih kok brunei kok koyo ngono kan begitu. Tapi abaikan saja, nanti lama-lama besar baru orang oh gitu. Oke, boleh undang saya bagaimana mengajak lingkungan supaya ikut sama-sama membesarkan usaha kita. Jadi tapi kita sistemnya rame-rame karena gaji karyawan juga berat, di awal akan lebih baik kerjasama. Dan ketika kita dianggap sebagai kita ini jangan jadi bos. Kalau jadi bos itu kan kesannya main tunjuk, maka kita terjun langsung. Kita bisa merasakan, insya Allah karyawan itu akan menghargai kita. Saya pertama kali dulu diundang ke Kalimantan, naik pesawat itu saya nangis. Dalam hati saya gini, kok enak ya karyawan saya, kan kalau di singkong itu kan kita belepetan Bu. Itu sagu kan nempel di baju. Karyawan saya yang belepetan kok yang naik pesawat saya ya, gitu kan. Jadi akhirnya saya pulang tuh saya beli oleh-oleh yang bikin karyawan saya senang.